Wildan menatap jam dinding tua di ruang tamu rumah kontrakan kecilnya. Jarum jam menunjuk pukul 11 malam, tapi istrinya, Dea, belum juga pulang. Anak semata wayang mereka, Rara, sudah tertidur pulas di kamar dengan pelukan boneka lusuh. Wildan masih duduk di kursi rotan, tubuhnya lelah usai pulang lembur dari gudang perusahaan logistik tempatnya bekerja. Ia sudah berusaha keras. Setiap hari, tubuhnya basah keringat, bahunya pegal memikul karung, tangannya kapalan karena mengangkat barang. Tapi semua itu ia lakukan demi satu alasan, keluarga. Ia ingin Dea dan Rara hidup layak, tidak kekurangan. Namun, akhir-akhir ini, Dea berubah. Dulu, ketika baru menikah, Dea adalah sosok yang penuh perhatian. Ia selalu menunggu Wildan pulang dengan makanan hangat, dan menyambutnya dengan senyum yang menenangkan. Sekarang, yang ada hanyalah wajah dingin dan keluhan. "Mas, sampai kapan kita hidup begini? Lihat tuh tetangga kita, istrinya bisa belanja ke mall tiap minggu. Aku, beli baju aja harus mikir 2 kali." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Wildan. Ia mencoba bersabar, mencoba memahami. Ia menjawab dengan tenang, "Sabar ya, Dea. Aku janji suatu hari kita bisa juga. Aku lagi berusaha keras kok." Tapi bagi Dea, janji itu tak lagi cukup. Ia ingin hasil instan. Dan tanpa sepengetahuan Wildan, ia sudah mulai menemukan jalan pintas. Hari itu, di kantor, Wildan baru saja menurunkan barang dari truk ketika pintu kantor manajemen terbuka. Dari dalam, keluar seorang pria tinggi dengan jas rapi, Panji, bos besar di perusahaannya. Semua karyawan mengenalnya, karismatik, kaya raya, dan penuh wibawa. Wildan hanya bisa menunduk hormat. "Siang, Pak." Panji hanya mengangguk tipis lalu berjalan menuju mobil mewahnya. Tidak ada yang aneh. Sampai suatu hari Wildan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Istrinya, Dea, keluar dari mobil yang sama, bersama Panji. Awalnya Wildan berpikir, mungkin itu kebetulan. Mungkin Dea ada urusan dengan kantor. Tapi hatinya gelisah. Malamnya ia tanya pada Dea. "Dea, tadi aku lihat kamu turun dari mobil Pak Panji. Kamu ada urusan apa?" Dea tersenyum hambar. "Oh, itu. Aku ikut arisan sama istri-istrinya orang kantor. Kebetulan Pak Panji yang nganterin. Kamu jangan mikir macam-macam." Wildan diam. Ia ingin percaya, tapi entah kenapa kata-kata Dea terdengar dibuat-buat. Hari-hari berikutnya, perubahan Dea semakin terasa. Ia sering dandan berlebihan dengan alasan mau pertemuan arisan. Ia pulang membawa tas baru, perhiasan emas, bahkan parfum mahal yang Wildan tahu mustahil dibeli dari gajinya. "Dea, ini dari mana semua barang-barang baru?" tanya Wildan hati-hati. "Oh, dari arisan. Menang undian." "Kamu jangan banyak tanya, Mas. Fokus kerja aja biar ada tambahan rejeki," jawab Dea ketus. Wildan tercekat. Ia tahu, sesuatu tidak beres. Tapi ia memilih diam. Ia takut kehilangan rumah tangganya. Ia mencintai Dea, dan lebih dari itu, ia ingin Rara punya keluarga yang utuh. Namun, diam bukan berarti buta. Wildan mulai memperhatikan. Ia melihat pesan-pesan di ponsel Dea yang samar-samar menyebut "sayang" dengan nomor tak dikenal. Ia mendengar bisikan rekan kerja di gudang tentang bos yang sering jalan dengan wanita muda cantik. Dan semakin lama, potongan puzzle itu semakin jelas. Wanita itu adalah istrinya sendiri. Malam itu, Wildan pulang lebih cepat dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan pada Dea dan Rara. Namun, yang ditemuinya justru membuat dunia runtuh. Di depan rumah kontrakan sederhana itu, sebuah mobil hitam mewah terparkir. Ia mengenalnya betul, mobil Panji. Dengan langkah gemetar, Wildan mendekat. Dari balik jendela,
ia melihat bayangan dia turun dari mobil, wajahnya berseri-seri. Panji tersenyum, menyentuh tangan Dea sebelum akhirnya mobil melaju pergi. Wildan tercekat, tubuhnya bergetar hebat. Dea, suaranya parau, nyaris tak keluar. Dea terkejut melihat suaminya berdiri di depan rumah. Wajahnya kaku. "Mas, kamu udah pulang?" Wildan menatapnya lama, air mata nyaris jatuh. "Aku pulang, Dea. Dan aku lihat semuanya." Dia buru-buru mengalihkan pandangan. "Kamu salah paham, Mas. Itu cuma bosmu nganterin aku pulang dari acara kantor." Tapi bagi Wildan, alasan itu tak lagi masuk akal. Hatinya hancur, tapi ia menahan amarah. Ia tidak ingin membuat keributan di depan Rara yang masih kecil. Malam itu ia hanya masuk rumah, duduk di kursi, dan menangis diam-diam. Hari-hari setelah itu menjadi siksaan bagi Wildan. Ia harus tetap bekerja di perusahaan yang dipimpin Panji, pria yang merebut istrinya. Ia harus tetap tersenyum di depan Rara, seolah tak ada yang salah. Dan ia harus menahan perasaan terhina setiap kali melihat dia bersikap dingin seakan-akan dialah yang bersalah. "Mas, kenapa kamu makin sering bengong? Fokus dong sama kerjaan. Jangan jadi suami gagal," kata Dea suatu malam. Wildan menunduk. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Ia sudah bekerja keras, sudah mengorbankan tenaga, tapi tetap saja dianggap gagal. Dalam hatinya, muncul dua suara. Satu suara ingin berteriak, ingin marah, ingin meninggalkan semuanya. Suara lain berbisik, "Sabar. Jangan hancurkan dirimu hanya karena mereka. Tunjukkan kalau kamu bisa berdiri lebih tinggi." Dan perlahan, suara kedua itu mulai menang. Suatu malam, Wildan duduk sendirian di teras rumah. Ia memandang Rara yang tidur lelap di pangkuannya. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan tekad. "Untukmu, Nak. Ayah akan bangkit. Ayah akan tunjukkan kalau kita nggak pantas diperlakukan seperti ini." Sejak saat itu, Wildan mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar jadi buruh gudang. Ia belajar bisnis kecil-kecilan lewat ponsel bututnya. Ia memanfaatkan relasi teman-teman supir untuk membuka jalur distribusi sampingan. Dari uang lembur, ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk modal. Pagi itu, Wildan berangkat kerja lebih awal. Sebenarnya tubuhnya masih lelah karena lembur semalam, tapi ia sengaja datang pagi supaya bisa menata gudang lebih rapi sebelum kedatangan Pak Panji untuk inspeksi bulanan. Setiba di kantor, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Di parkiran, mobil hitam mewah Pak Panji sudah terparkir. Itu hal biasa. Tapi yang tidak biasa adalah, ia melihat dia turun dari kursi penumpang. Wildan segera menundukkan kepala, pura-pura sibuk mengangkat barang. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin bercucuran. Ia mencoba menguasai diri, tapi suaranya tercekat. "Dea, ngapain dia di sini sepagi ini?" bisiknya dalam hati. Beberapa rekan kerjanya saling pandang. Mereka jelas melihat hal yang sama, tapi tak berani berkomentar. Wildan tahu, gosip sudah beredar. Ia hanya menunggu kapan kebenaran itu menghantam dirinya secara telak. Siang harinya, ketika Wildan sedang istirahat makan di gudang, seorang rekan kerjanya, Yanto, duduk di sampingnya. "Endik, maaf ya, aku sebenarnya nggak tega ngomong. Tapi kamu harus tahu." Wildan menatapnya penuh tanya. "Apa, tuh?" Yanto menunduk, suaranya pelan, "Orang kantor udah banyak yang bisik-bisik. Katanya Pak Panji sering jalan sama perempuan muda, dan beberapa kali ada yang bilang itu istrimu." Wildan terdiam. Nasi di piringnya serasa jadi batu. Ia ingin marah, tapi pada siapa? Pada Yanto yang hanya menyampaikan kebenaran? Pada Panji, bos yang jelas punya kuasa? Atau pada Dea,
Istri yang seharusnya menjaga kehormatan rumah tangga mereka? Endik, aku bilang ini bukan buat bikin kamu sakit hati. Aku cuma kasihan. Kamu kerja banting tulang. Tapi, Yanto tidak melanjutkan kalimatnya. Wildan menelan ludah, lalu tersenyum pahit. Makasih, tuh. Aku ngerti. Malam itu, Wildan menunggu Dea pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 10, tapi Dea belum juga sampai. Rara sudah tidur. Wildan duduk di kursi ruang tamu, lampu sengaja ia biarkan menyala. Sekitar pukul 11 lewat, suara mobil berhenti di depan rumah. Wildan mengintip lewat jendela. Benar, mobil hitam itu lagi. Ia melihat jelas dia turun dari mobil Panji. Lelaki itu bahkan sempat meraih tangannya sebelum akhirnya melajukan mobil pergi. Wildan duduk kembali. Pintu rumah terbuka, dan dia masuk dengan wajah kaget. "Mas, belum tidur?" tanyanya gugup. Wildan menatapnya dalam-dalam. "Aku nungguin kamu, Dea." "Kamu dari mana?" "Arisan. Tadi kebetulan Pak Panji pulang bareng, jadi dia nganterin aku," jawabnya terbata. Wildan menahan emosi. "Arisan sampai jam 11 malam? Dengan bosku?" Dea menggertakkan gigi. "Kamu jangan nuduh, Mas. Aku ini capek, jangan bikin ribut." Wildan menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya lirih tapi tegas. "Dea, aku ini suamimu. Aku yang tiap hari kerja banting tulang buat kamu sama Rara. Apa kamu nggak kasihan sama aku? Jangan mainin perasaan aku begini." Dia diam sejenak, lalu dengan nada dingin menjawab, "Mas, aku cuma butuh kehidupan yang lebih layak. Kamu bisa kasih itu? Kalau enggak, jangan salahkan aku cari kebahagiaan sendiri." Kata-kata itu seperti pisau menancap di dada Wildan. Sejak malam itu, hubungan Wildan dan Dea semakin dingin. Mereka jarang bicara. Dea sering pergi dengan alasan kegiatan arisan atau acara komunitas. Wildan hanya bisa pasrah, meski hatinya hancur setiap kali melihat gelagat aneh. Di kantor, siksaan batin makin bertambah. Ia harus tetap bekerja di bawah Panji, pria yang diam-diam merebut istrinya. Rasanya seperti dipermalukan setiap hari. Pernah sekali, Wildan tanpa sengaja melihat Panji bercakap di telepon di ruangannya, dengan senyum yang Wildan kenal betul, senyum yang sama ketika dulu Dea pertama kali jatuh cinta padanya. Meski tak ada bukti konkret, hatinya sudah tahu, telepon itu ditujukan untuk siapa. Perubahan Dea makin nyata. Ia sering pulang membawa hadiah mahal, kalung emas, parfum impor, hingga smartphone baru. Ketika Wildan bertanya, jawabannya selalu sama, dari arisan. Tapi kali ini, Wildan sudah tidak lagi membantah. Ia hanya mengangguk, seolah menerima kebohongan itu. Dalam hatinya, ia berkata, "Kalau aku ribut sekarang, aku yang kalah. Aku harus sabar. Aku harus bangkit." Suatu malam, Wildan duduk di kamar Rara. Ia menatap putrinya yang tidur dengan tenang, lalu berbisik pelan, "Nak, ayah janji, ayah nggak akan biarin kamu hidup dalam penghinaan. Kita akan bangkit, meski ibu sudah memilih jalannya sendiri." Malam itu juga, Wildan membuat keputusan besar. Ia tidak akan selamanya jadi buruh gudang. Ia akan mencari jalan lain. Ia mulai belajar bisnis kecil dari teman-teman sopir truk. Ia mencatat rute distribusi, harga barang, dan mencari peluang di sela-sela kesibukannya. Dari uang lembur, ia menyisihkan sedikit demi sedikit untuk modal. Setiap malam setelah kerja, ketika dia pulang entah dari mana, Wildan justru sibuk membaca catatan, menghitung stok barang, dan mengatur strategi. Ia tidak lagi banyak bicara, tidak lagi menuntut cinta dari Dea. Balas dendamnya sedang dipupuk. Balas dendam yang bukan untuk menyakiti, melainkan untuk membuktikan bahwa ia bukan lelaki yang bisa diremehkan. Suatu hari, Rara tanpa sengaja berkata polos, "Ayah,
Tadi Om Panji jemput ibu lagi. Katanya mau beliin baju baru. Wildan terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum tipis pada anaknya, lalu mengelus kepala Rara. Nggak apa-apa, nak. Tidur ya, biar besok sekolah semangat. Malam itu, Wildan duduk sendirian di teras. Hatinya perih, tapi bukan lagi lemah. Ia sadar, ia sudah kehilangan Dea. Tapi ia tidak mau kehilangan masa depan. Baiklah, Dea. Kamu pilih jalurmu. Aku juga punya jalanku sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan lihat siapa yang benar-benar kalah. Malam demi malam, Wildan menahan luka hatinya sendiri. Setiap kali melihat dia pulang larut dengan wajah yang penuh make-up mahal, ia hanya bisa menunduk. Setiap kali mencium aroma parfum mewah yang tidak mungkin dibeli dari uangnya, ia menggenggam erat tangannya agar tidak meluapkan emosi. Wildan sudah berhenti bertanya. Ia sudah berhenti meminta penjelasan. Semua jawaban dia hanyalah kebohongan yang dipoles rapi. Tapi jauh di dalam hatinya, Wildan tahu satu hal, ia tidak boleh kalah. Awalnya, kebangkitan itu datang dari obrolan sederhana. Di gudang, Wildan sering berbincang dengan sopir-sopir truk. Mereka bercerita tentang jalur distribusi, harga barang di pasar, dan keuntungan yang bisa didapat jika tahu cara mainnya. "Endik," kata seorang sopir bernama Hendra suatu malam, "kamu itu rajin, teliti, dan bisa dipercaya. Kenapa nggak coba usaha sendiri? Sekarang banyak orang butuh sembako dengan harga murah. Kamu bisa jadi perantara, modal nggak usah gede dulu." Wildan mengernyit. "Modalnya dari mana, Hen? Gaji aja pas-pasan." Hendra tersenyum, "Mulai kecil dulu. Aku bisa bantu antar barang. Kamu tinggal cari pembeli, nanti kita bagi hasil." Ucapan itu menancap di kepala Wildan. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Ia teringat wajah Rara yang polos, teringat luka yang ditorehkan Dea, teringat hinaan istrinya yang berkata ia tak bisa memberi kenyamanan. "Kalau aku diam terus, aku akan selamanya diinjak," pikirnya. Sejak saat itu, ia mulai menyisihkan uang lemburnya. 100.000, 200.000, hingga terkumpul 1 juta. Dari situlah ia membeli stok sembako kecil-kecilan, beras, minyak goreng, gula. Ia menitipkan pada warung tetangga, lalu pelan-pelan mencoba menawarkan ke ibu-ibu komplek. Perjalanan itu tidak mudah. Wildan sering pulang ke rumah tengah malam setelah berkeliling mencari pelanggan. Sementara Dea, entah di mana, mungkin sedang bersama Panji. Kadang rasa sakit itu datang begitu hebat. Di satu sisi, ia ingin meledak, ingin marah, ingin menghancurkan semua yang menghancurkannya. Tapi di sisi lain, setiap kali melihat Rara tidur lelap, hatinya kembali tenang. "Kalau aku hancur, Rara juga hancur. Aku nggak boleh kalah." Kesepian itu berubah menjadi tenaga. Kesedihan itu berubah menjadi bahan bakar. Wildan mulai terbiasa bekerja 2 kali lipat, siang di gudang, malam mengurus usaha kecilnya. Suatu sore, Wildan bertemu dengan seorang pedagang pasar bernama Pak Slamet. Mereka berbincang ketika Wildan mengantar beras ke lapaknya. "Kamu ini ulet ya, Dik," kata Pak Slamet. "Kalau kamu serius, bisa jadi besar. Aku sering butuh pasokan barang lebih banyak. Kalau kamu bisa jamin kualitas dan harga, aku mau ambil dari kamu." Wildan tersentak. "Benar, Pak? Tapi saya masih kecil-kecilan." Pak Slamet menepuk bahunya. "Semua orang besar mulai dari kecil. Jangan minder." Ucapan itu membakar semangat Wildan. Ia mulai berpikir lebih luas. Ia mulai mencari jalur distribusi langsung ke pabrik, bukan lagi lewat tengkulak. Ia memanfaatkan hubungan dengan para sopir truk yang sering ia bantu di gudang. Pelan-pelan, jaringan itu terbentuk. Sementara itu, Dea semakin menjauh.
Ia nyaris tidak pernah peduli dengan apa yang dilakukan Wildan. Bahkan ketika Wildan pulang larut dengan keringat bercucuran, dia hanya berkata sinis. Kerja keras begitu tapi hasilnya apa? Rumah masih kontrakan, motor masih butut. Mas, kamu itu realistis sedikit. Hidup nggak cukup pakai semangat doang. Wildan menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Ya, Dea. Kamu benar. Di dalam hati, ia berbisik, aku akan buktikan padamu, tanpa perlu kata-kata. Bisnis kecil Wildan sempat nyaris tumbang ketika ada salah satu pesanan besar yang gagal karena pengiriman terlambat. Ia ditegur habis-habisan oleh pelanggan. Malam itu ia duduk di gudang kecilnya, kepala tertunduk. Apa aku salah jalan? Apa aku memang bukan siapa-siapa? Namun, saat itu Rara datang menghampiri. Anak kecil itu memeluk lehernya dan berkata polos, "Ayah, jangan sedih. Aku tahu ayah hebat. Nanti ayah bisa kaya, kan?" Wildan meneteskan air mata. Ia mengelus kepala anaknya. Iya, nak. Ayah janji. Ucapan polos itu menguatkannya. Keesokan harinya, ia menebus kesalahan dengan memberikan diskon besar pada pelanggan. Ia rugi, tapi ia tahu kepercayaan lebih berharga daripada untung sesaat. Dan benar saja, pelanggan itu kembali lagi dengan pesanan yang lebih besar, kali ini dengan rasa hormat. Dalam waktu 1 tahun, bisnis kecil Wildan mulai menunjukkan hasil. Dari hanya menjual beberapa karung beras, kini ia sudah menyuplai ke beberapa warung dan pasar. Gudang kecil di samping rumah kontrakannya mulai penuh barang. Penghasilannya pun meningkat. Ia bisa membelikan Rara seragam sekolah baru, sepatu yang layak, bahkan mainan sederhana yang membuat anaknya tertawa bahagia. Namun, dia tetap tidak peduli. Uang segini mah masih kecil, Mas. Kamu nggak lihat Pak Panji? Dia bisa beliin aku perhiasan, bawa aku jalan-jalan ke luar kota. Kamu cuma bisa kasih aku ini. Wildan hanya diam. Ia tidak lagi berusaha meyakinkan Dea. Ia sadar, istrinya sudah buta oleh gemerlap dunia yang sementara. Ia memilih fokus pada hal yang benar-benar penting, masa depan Rara, dan harga dirinya sendiri. Suatu hari, Wildan secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Dea dan Panji lewat telepon. Mas Panji, aku capek sama hidup miskin ini. Wildan itu nggak akan pernah bisa sejajar sama Mas. Aku butuh pria yang bisa kasih aku kenyamanan. Wildan yang mendengarnya dari ruang sebelah terdiam. Dadanya sesak, wajahnya memanas. Tapi bukannya marah, ia justru menatap catatan usahanya di meja. Baiklah, Dea. Kalau kamu anggap aku kecil, aku akan jadi besar. Kalau kamu anggap aku lemah, aku akan jadi kuat. Dan suatu hari, kamu sendiri yang akan menyesal. Beberapa bulan kemudian, bisnis Wildan semakin berkembang. Ia berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok besar. Bahkan beberapa klien perusahaan Panji mulai melirik usahanya karena pelayanan yang lebih baik dan harga lebih bersahabat. Wildan kini bukan lagi buruh gudang yang bisa diremehkan. Ia mulai dikenal sebagai distributor sembako mandiri yang ulet dan jujur. Di rumah, ia masih hidup sederhana. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya kini penuh keyakinan, langkahnya mantap, dan senyumnya tidak lagi pahit. Dia mulai menyadari perubahan itu. Ia melihat Wildan lebih percaya diri, lebih tenang, dan semakin jarang berbicara padanya. Dia mencoba menutupi rasa cemasnya dengan tetap mengumbar kemewahan yang diberikan Panji, tapi di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apa Wildan benar-benar akan bangkit? Dan jika iya, apa aku sudah kehilangan sesuatu yang besar? Wildan tahu, saatnya belum tiba. Balas dendam elegannya masih dalam proses. Tapi satu hal pasti, ia sudah tidak lagi menjadi lelaki yang sama seperti dulu. Ia sudah bangkit dari reruntuhan.
3 tahun telah berlalu sejak malam pertama Wildan mengetahui pengkhianatan Dea dengan bosnya, Panji. Waktu yang panjang itu ia habiskan untuk bekerja, jatuh bangun, menahan sakit hati, dan membangun sesuatu yang dulu hanya mimpi. Usaha distribusi sembako yang kini sudah menjadi perusahaan resmi dengan nama Rara Mandiri Distribusi. Dengan jaringan lebih dari 100 warung, beberapa pasar induk, hingga kontrak dengan minimarket lokal, Wildan kini menjadi sosok terpandang. Dari buruh gudang, ia bertransformasi menjadi pemilik gudang besar yang berdiri kokoh di pinggir kota. Namun, ia tetap rendah hati. Rumah kontrakannya kini sudah diganti dengan rumah sederhana namun milik sendiri. Motor bututnya diganti mobil pick-up untuk operasional, dan 1 sedan kecil untuk keluarga. Rara tumbuh sehat, cerdas, dan selalu menjadi alasan Wildan untuk terus melangkah. Hanya satu hal yang tidak berubah, Dea. Dia masih sering pulang larut malam, masih memakai parfum mewah, dan masih sibuk dengan ponselnya setiap kali di rumah. Wildan tidak lagi menegurnya. Ia hanya bersikap dingin, seolah dia hanyalah penghuni rumah yang kebetulan tinggal bersamanya. Rara pun mulai sadar. Anak itu sering bertanya polos. "Ayah, kenapa ibu nggak pernah mau makan malam sama kita?" Wildan hanya tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Ibumu sibuk, nak. Yang penting ayah ada buat kamu." Di balik senyum itu, hatinya semakin bulat. Ia tidak akan selamanya membiarkan dirinya diinjak. Roda harus berputar. Di saat Wildan mulai naik, Panji justru perlahan jatuh. Perusahaannya yang dulu gemerlap mulai terkena masalah, skandal korupsi, proyek gagal, dan kepercayaan investor yang menurun drastis. Banyak klien lama kabur, sebagian dari mereka pindah ke perusahaan distribusi Wildan. Panji menjadi frustrasi. Ia mulai kehilangan pengaruh, keuangannya menipis, dan gaya hidup mewahnya sulit dipertahankan. Suatu malam, Panji menelepon Dea dengan suara berat. "Dea, sebaiknya kita nggak usah ketemu dulu. Aku lagi banyak masalah. Jangan sampai orang tahu hubungan kita." Dea terkejut. "Mas, maksudnya apa? Aku ini sudah ninggalin harga diri aku demi kamu. Jangan main-main sama aku." Tapi Panji memutus telepon begitu saja. Dea terpukul. Ia merasa seperti dilempar begitu saja setelah habis manis sepah dibuang. Dalam kepanikan, ia kembali menoleh ke Wildan, lelaki yang selama ini ia hina, rendahkan, dan hianati. Suatu malam, Dea duduk di ruang tamu, menunggu Wildan pulang. Wajahnya kusut, matanya sembab. Saat Wildan masuk, Dea langsung berdiri. "Mas, aku minta maaf." Wildan meletakkan tas kerjanya, lalu menatapnya datar. "Maaf untuk apa?" Dea mulai menangis. "Aku sudah salah, Mas. Aku bodoh. Aku cuma ngejar harta, padahal yang benar-benar tulus itu kamu. Aku janji, aku akan berubah. Tolong jangan tinggalkan aku, Mas." Wildan diam cukup lama. Senyum tipis tersungging, bukan senyum bahagia, melainkan senyum getir. "Dea, kamu minta maaf setelah semua ini? Setelah aku jadi orang, setelah aku berhasil? Kenapa nggak dulu, waktu aku jatuh dan nggak punya apa-apa?" Air mata Dea semakin deras. Ia berusaha menggenggam tangan Wildan, tapi lelaki itu menepisnya halus. "Dea," lanjut Wildan dengan suara tenang namun tegas, "aku sudah selesai denganmu. Luka yang kamu buat terlalu dalam. Kamu boleh tetap jadi ibu untuk Rara, tapi untukku, kamu sudah bukan siapa-siapa." Puncak roda berputar itu benar-benar terjadi ketika sebuah acara pertemuan pengusaha lokal digelar. Wildan hadir sebagai salah satu tamu kehormatan. Dengan jas sederhana namun elegan, ia berdiri di podium memberi sambutan tentang kejujuran dalam bisnis. Di tengah acara, Panji juga hadir. Namun kali ini bukan sebagai sosok besar yang dikagumi, melainkan sebagai pengusaha yang namanya sudah tercoreng.
Banyak orang berbisik-bisik, bahkan sebagian terang-terangan menjauhinya. Ketika acara selesai, Panji mendekati Wildan dengan wajah masam. "Wildan," katanya lirih, "aku nggak nyangka kamu bisa sampai di titik ini." Wildan menatapnya dengan tenang. "Aku bisa, Panji. Karena aku tahu rasanya diinjak, diremehkan, dan dikhianati. Semua itu jadi api yang bikin aku bangkit." Panji terdiam, wajahnya pucat. Saat itulah dia datang, mengenakan gaun sederhana namun masih berusaha terlihat mewah. Ia berdiri di antara keduanya, dengan mata memohon pada Wildan. "Mas, tolong, aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku rela ninggalin semuanya." Semua mata tertuju pada mereka. Wildan menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lantang namun tenang. "Dea, aku sudah nggak butuh istri yang hanya setia saat suaminya berhasil. Kesetiaan itu diuji di saat susah, bukan saat senang. Maaf, tapi aku memilih berjalan tanpa kamu." Ruangan hening. Banyak yang terperangah. Panji menunduk malu, sementara dia jatuh terduduk sambil menangis. Wildan melangkah pergi dengan tegap, menggandeng Rara yang kebetulan ikut hadir. Sorak kagum terdengar dari beberapa pengusaha muda yang menjadikannya inspirasi. Malam itu, setelah acara selesai, Wildan duduk bersama Rara di teras rumah barunya. Angin malam berhembus sejuk, bintang bertaburan. "Ayah," kata Rara pelan, "kenapa ayah nggak mau maafin ibu?" Wildan mengelus rambut anaknya, tersenyum lembut. "Nak, ayah sudah memaafkan ibu. Tapi memaafkan bukan berarti harus bersama. Kadang, orang yang pernah kita sayang justru jadi pelajaran terbesar dalam hidup kita." Rara mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Wildan menatap langit, menarik napas panjang. Hatinya kini terasa lega. Ia sudah melewati jalan panjang, dari buruh gudang yang dihina, suami yang dikhianati, hingga pengusaha yang disegani. Ia tidak perlu membalas dengan kekerasan, cukup dengan membuktikan bahwa ia bisa bangkit dan lebih baik tanpa orang yang merendahkannya. Roda telah berputar. Dan Wildan berdiri di atasnya, tegak, tanpa dendam, hanya dengan harga diri yang kembali utuh.